Biasanya setelah Lebaran Idul Fitri atau di waktu lain di luar Lebaran Idul Fitri sering terjadi fenomena di mana karyawan keluar dari perusahaan alias resign. Nah, bisa jadi mundur dan tidak bekerja atau pindah ke perusahaan lain. Nah, serta juga resign sering menjadi pelampiasan jika seorang karyawan menerima perlakuan yang tidak mengenakan dari perusahaannya yang mungkin sifatnya lebih emosional. Nah, bagaimana kita sebagai karyawan melihat fenomena resign dan serta kapan kita harus benar-benar resign dari perusahaan. Kali ini kita akan berdiskusi dengan Mbak Alfi Sofina, seorang praktisi HR. Halo Mbak Alfi. Halo Rahim, Eh, Gimana kabarnya Mbak? sehat ya? Alhamdulillah, kabar Alhamdulillah. baik. Nah, Masya eh, Allah, Mah luar Mbak biasa Alfi. nih Rahim. Alhamdulillah ini kebetulan di bulan puasa pagi hari, hari Sabtu. Nih terima kasih banyak nih Mbak Iya, Alfi sudah menyempatkan waktu berdiskusi terkait dengan resign nih Mbak. Nah, oke, iya. nah Mbak Alfi ini Sama-sama terima kasih juga sudah diundang ya untuk kesempatan ngobrol ah di channelnya Rahim yang ngebahas tentang rekrutmen dan career insight. Oke, iya benar sekali Mbak. baik. Nah, Mbak Alfi seperti intro yang Raim sampaikan di awal ini kan Hmm, kita mau bahas terkait dengan fenomena resign nih Mbak kan. ya. Eh, Kadang ada salah satu meme yang sering Raim temukan gitu kan di perusahaan apa Hmm. di ada HRD bacot yang lain-lain yang bikin konten Oh seperti iya, itu kan iya, Mbak. iya. Sering ngomong resign tapi nggak jadi-jadi. Nah, gitu. Kan kebanyakan orang kayak gitu kan, Mbak. Misalnya, "Wah, gue Iya, pengen iya. resign nih, gue kepengen resign," tapi surat resign aja belum jadi Cuma gitu. dikeluhin aja. Iya, cuma dikeluhkan aja. Nah, jadi kita mau bahas terkait dengan resign nih, Mbak. Nah, namun sebelum masuk ke Oke. resign-nya, nah ini boleh sekaligus memperkenalkan diri nggak, Mbak? Sebenarnya Mbak Alfi itu siapa? Dan boleh dijelaskan pengalaman Mbak Alfi nih seputar bukan dunia perisainan ya tapi ya, Mbak, tapi dunia per HR-an begitu ya, Mbak? Ini ya, oh Mhm, ya sedikit background aja ya. mhm, Oke, ya baik. Terima kasih Rahim. Perkenalkan ya teman-teman, saya Alfi Sofina, biasa dipanggil Alfi, seorang praktisi HR dengan total pengalaman kurang lebih 10 tahun di bidang HR ini. Jadi saya mhm, masih junior gitu ya, masih pemula gitu. Nah, selama saya di HR ini, saya pernah di bisnis konstruksi, mhm, di kontraktor pada saat itu, kemudian saya masuk ke perusahaan multinasional dari Jepang, pada saat itu bergerak di bidang farmasi. mmm, Kemudian saya juga pernah mengalami fenomena resign ya, saya juga selanjutnya bergabung di masih di perusahaan Jepang mhm, dan paling lama di sana, yang bergerak di bidang trading, trading mmm, atau perdagangan gitu ya. mhm, Nah, sampai akhir tahun lalu dan awal tahun ini Januari 2022 saya baru saja bergabung masih di mhm, PMA dari Singapura yang bergerak di bidang healthcare mmm, gitu. Adapun itu tentang pengalaman profesional, kalau kesibukan saat ini sehubungan dengan profesi praktisi HR, kami mhm, juga ada yang namanya sertifikasi profesi dan saya mhm, pun sedang mengikuti rangkaian proses upgrade mmm, upgrade sertifikasi profesi itu untuk menjadi asesor kompetensi untuk bidang MSDM. Jadi oh, mohon doain juga dari teman-teman gitu. amin. Oke, udah cukup. Cukup. Wah, berarti ini kita berbicara dengan orang yang tepat nih, Mbak. Di satu sisi Insya praktisi Allah HR juga, mudah-mudahan. dan yang kedua juga pelaku juga berarti, Mbak, ya. Iya, ya dikatakan praktisi karena kita melakukan gitu Oh, ya. iya iya iya, benar Mbak, benar Mbak. Ya, Tuh. sama saya juga sih, Mbak. Tapi nggak kalau saya nggak fokusnya di HR, tapi pernah resign Hmm. begitu sih. Pelaku topik kita Belak hari ini gitu maksudnya. iya, pelaku topik hari ini begitu, Mbak. Nah, Baik, Mbak, baik, baik. terkait dengan, resign ini, Mbak, mungkin boleh dijelaskan dulu nggak, Mbak? Misalkan ini biar kita sama-sama memiliki persepsi yang sama nih, Mbak. Sebenarnya, definisi resign itu apa sih, Mbak? Resign secara definisi. Nah, resign Mhm, sendiri kan itu dari bahasa Inggris ya. Saya mhm, sendiri memang belum belum cari mhm. definisi yang kayak dari KBB itu apa sih gitu ya. Cuman Iya, yang kita pahami mhm, tentunya itu adalah mengundurkan diri secara sukarela dari pekerjaan, dari peran, dari tugas tanggung jawab kita saat ini gitu. mhm. Intinya Jadi kita menyelesaikan ya, mhm, mundur tapi dari sisi kita sendiri secara sukarela. jadi mundur secara sukarela itu ya definisi resign-nya gitu ya, Mbak, ya? Nah, Iya, kalau mmm, saya tarik kesimpulan ya. kalau Mhm. berarti kalau misalkan seperti itu, mmm
kita berhenti dari perusahaan berarti kemungkinan hanya ada 2 ini ya, Mbak, ya? Kita yang minta berhenti atau diberhentikan, berarti 2, kalau diberhentikan PHK begitu ya, Mbak, ya? Ada 2 itu atau ada yang lain nggak ya, Mbak? Ada. Jadi Oh kategori PHK itu ada banyak, resign oke. sendiri adalah PHK gitu Oh ya. PHK gitu. itu kan pemutusan hubungan kerja, artinya Oh, hubungan kerja kita berakhir, mmm, terlepas dari siapa yang mengakhiri gitu. Kalau mmm, secara sukarela, karyawan yang mengakhiri, ya mhm, kan. Kalau mencapai usia pensiun misalnya atau ada kalanya juga perusahaannya tutup gitu kan, berarti kan mhm, dari perusahaannya. Tapi mmm, ada juga misalnya karyawan mengalami meninggal dunia, itu ah, otomatis berakhir juga kan hubungan kerjanya, iya itu iya, kategori PHK juga. Nah, lebih mmm, lengkap sebenarnya ada di Undang-Undang Ketenagakerjaan, jadi mhm, PHK tuh nggak semata-mata perusahaan yang mmm, memberhentikan atau mmm, dipecat atau seolah-olah sepihak dari perusahaan mhm, saja, tapi resign pun termasuk PHK begitu. mmm, Karena PHK adalah pemutusan hubungan kerja, artinya mhm, hubungan kerja telah berakhir, terlepas mhm, dari itu tadi, siapa yang mengakhirinya. Dalam mmm, hal ini ya kita fokus di resign saja, di mana mhm. karyawan yang melakukan secara sukarela untuk mundur, begitu ya. Mhm, oke. Jadi, ya, kalau resign itu ya definisinya berarti kita sama-sama sepakat ya mundur secara sukarela begitu ya, Mbak, ya? Dari Betul betul dari betul. sisi si karyawan berarti ya, Mbak, ya? Iya, betul sekali. Baik, Mbak. Nah, Mbak Alfi ini sebagai seorang praktisi HR ini kira-kira ini sejak, Mbak Alfi berkarir nih sehingga sekarang, sudah Mhm. berapa orang sih Mbak Alfi yang pegang, apa, proses resign-nya? Karena kan HR ini pasti yang menerima surat resign ya, Mbak, ya? Apa, yang mengelola prosedur resign Iya tadi ya? iya, Nah, betul 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 itu betul, iya, menerima. boleh boleh cerita sedikit nggak, Mbak, berapa orang dan mungkin ada cerita menarik, Mbak, dari Cerita orang-orang tersebut? menarik. Heeh. Oke, kalau pada dasarnya kalau sampai dihitung secara presisi berapa orang yang di-handle itu kayaknya nggak pernah Gitu. sengaja dihitung ya, tapi selama saya bekerja di beberapa perusahaan itu Heeh. pasti Mmm, ada saja. mhm, Bahkan sebelum lebih detail, mhm, belakangan ini khususnya tahun lalu ya 2021, mhm, emang ada yang namanya fenomena The Great Resignation, mhm, di mana itu puncaknya di bulan Juli 2021 ada dicatat oleh Biro Statistik Tenaga Kerja di Amerika Serikat sana, 4 mmm, juta orang Amerika Serikat itu berhenti dari pekerjaan mereka gitu. Jadi kayak ada mmm, puncak-puncaknya mereka resign gitu mhm. di Amerika sana. Dan setelah itu terbuka kembali 10,9 juta lapangan pekerjaan baru Oh, karena gelombang yang tadi itu ya. mhm, Dan disinyalir ini lebih banyak di level mid career employee di range mmm, usia 30 sampai 45 tahun. Jadi memang di usia-usia produktif gitu mhm, ya, mhm, produktif dan selama saya handle pun mhm, memang itu memang di Amerika sana. Selama saya handle, memang yang lebih banyak mengajukan resign itu di usia-usia segitu ya, di mmm, mhm. angka-angka yang masih produktif, yang memang masih banyak hal yang ingin dicapai Wah, atau iya. apa ya, seperti kayak sekarang mungkin didominasi oleh kaum milenial gitu ya. Iya. Kalau yang di generasi sebelum-sebelumnya itu kan cenderung Bukan nanti generasi mau sebelumnya sih, Mbak, generasi Mbak Alfi juga kayaknya. oh saya masih ke milenial ke sini. Saya milenial to Y, Oh, boleh. to Z, Terus to Z ya? malah ya, gitu. Heeh. Jadi, apa namanya, didominasi oleh Mhm, mid career employee gitu. mmm, Yang saya pernah alami pun kebanyakan begitu, kebanyakan mereka mhm. punya mimpi-mimpi yang lain misalnya atau Oh, ada objektif yang ingin mhm, dicapai yang misalnya sudah tidak bisa dipenuhi di tempat kami sehingga mungkin aspirasinya ingin dikembangkan di tempat yang lain. Ada juga yang mhm, merasa, "Saya sudah selesai, saya sudah melakukan apa yang terbaik yang bisa mhm, saya berikan, saya perlu tantangan yang baru," misalnya. Ada juga mmm, yang seperti itu gitu. So far sih saya nggak pernah nemu yang mhm, aneh-aneh ya mhm. untuk resign secara sukarela ya. Kebanyakan sih memang positif untuk hal yang lebih baik bagi si Oh, karyawannya. Yang iya memang iya. misalnya dari sisi kami, dari sisi employer itu Mhm, sudah tidak bisa mengakomodir gitu. mmm, baik baik, Mbak. Ini, menarik sih, Mbak, yang Mbak Alfi sampaikan tadi. Boleh nggak saya menyimpulkan seperti ini, Mbak, orang yang resign itu adalah orang yang, apa ya bahasanya, ya maksudnya seperti Mbak Alfi sampaikan tadi kan, mayoritas itu, orang-orang yang berusia produktif yang resign begitu ya, Mbak, ya. Boleh nggak saya Mhm. menyebutkan orang yang resign itu yang memang secara kualitas, kapasitasnya adalah orang yang baik, yang bagus di perusahaan gitu, Mbak? Yang bagus, ya Mhm, bisa dikatakan seperti itu tapi nggak mmm. selalu Oh gitu. iya, mhm, Karena kalau kita breakdown satu-satu mhm, alasan resign itu, mhm, ada yang mostly memang seperti itu, tapi kita mmm, juga nggak bisa mengabaikan ada hal lain misalnya
sifatnya personal. Mungkin kalau Mmm. bagi perempuan ada hal misalnya, oh Oh ya. saya Mhm. mau setelah melahirkan mau fokus sama Mhm. ngurus anak gitu ya, Mhm. padahal dia adalah karyawan berprestasi, karyawan yang Mmm. sangat berkontribusi untuk perusahaan, tapi saat dia punya panggilan yang lain, Mhm. dia kan terpaksa harus mengambil keputusan seperti itu, gitu. Mmm. Mungkin ada juga hal-hal yang terpaksa dilakukan, misalnya mengurus orang tua dan lain-lain, itu Mmm. kan hal-hal yang akhirnya sangat personal, yang Iya. mungkin juga bertabrakan dengan kalau saya mau ngejar karir objektif saya, sebenarnya saya pengen terus begitu, tapi saat Mhm. saya dihadapkan dengan hal yang seperti tadi, hal hal resign itu tidak bisa dihindarkan, Mmm. gitu. Jadi, Mhm. betul yang Rahim sampaikan, tapi tidak selalu. Tidak selalu ya, Mbak? Tapi Mhm. mostly memang seperti itu, mostly Mmm. seperti itu. Mhm. Karena orang yang haus ya, haus akan Mhm. ilmu, haus akan pengembangan diri, itu Mhm. selalu ingin ada ada lagi lapak baru, ada lagi lapak baru. Mhm. Karya, lapak Mhm. untuk berkarya, lebih tepatnya Oh. mereka untuk menghasilkan karya yang baru gitu. Mhm. Jadi harus men-challenge diri dan juga Mhm. kalau memang tidak ada, dia berusaha akan mencari. Kalau di tempat yang dia saat ini bekerja tidak ada, dia Mhm. akan berusaha mencari. Tapi sebisa mungkin itulah dikomunikasikan antara perusahaan sama karyawannya. Mhm. Dan fenomena resign itu sangat membuat kami di perusahaan itu harus membuat strategi Mhm. bagaimana cara meretensi karyawan yang Mmm. baik, bagaimana strateginya agar top talent kita bisa dipertahankan, tidak Mhm. di-hijack, dan lain-lain. Itu Mmm. memang situasi yang berbeda dan juga dari perspektif yang berbeda dari sisi perusahaan, itu pembahasan secara terpisah. Baik baik, Mbak. Nah, wah, ini Mhm. menarik ya, menarik juga ya, Mbak, ya, artinya memang orang-orang yang ya haus akan apa, bukan haus akan jabatan tuh ya, mungkin haus akan Iya, tantangan begitu ya, Mbak, haus akan, heeh heeh. challenge yang lebih gitu kan di perusahaan Mmm, yang baru begitu ya, Mbak, ya. Nah. iya. Mhm. Nah, Mbak Alfi, ini, Mhm. saya nggak tahu sih, Mbak, karena maksudnya bukan, seorang HR juga begitu kan. Tapi bagaimana sih pandangan, Mbak Alfi sebagai seorang HR ketika misalkan menerima karyawan yang mau mengajukan resign gitu, Mbak? Karena ini kan nambah kerjaan baru kan, "Waduh nih, Mhm. gua Iya harus iya. nyari karyawan baru lagi nih buat mengganti dia," kan gitu. Iya. Iya betul itu Nah, tadi. Iya, heeh, mhm, gimana, Mbak, pandangan seorang oke. HR, seorang Mbak Alfi ini terhadap, ya kalau misalkan Mmm, menemukan ada orang karyawan yang mau mengajukan resign gitu, Mbak? iya iya betul, menyikapinya ya, menyikapi Mhm. fenomena ini, terlepas dari apapun itu alasannya. Tapi Mhm. kalau saya boleh ralat sedikit, kayak misalnya kita bilang haus jabatan Heeh. atau haus akan simbol-simbol, itu tuh kembali lagi ke personal Ah. tentunya ya. Mhm. Karena kita harus memahami apa Mhm. yang menjadi simbol pekerjaan, apa yang menjadi esensi dari pekerjaan itu sendiri gitu. Kalau Mmm. memang yang kita kejar hanya simbol, Mhm. maka itu tidak ada habisnya. Simbol di sini misalnya Oh, iya. gajinya, Mhm. kepangkatan, kemudian tadi jabatan. Mhm. Mhm. Saya baru masuk pengen jadi supervisor. Saat saya Mmm. udah supervisor, saya pengen langsung jadi manajer lagi dan Mhm. seterusnya. Itu kan kalau yang namanya haus seperti itu ya. Jadi Oh, kembali iya lagi iya. ke personalnya, Mhm. pahami dulu apa yang menjadi simbol pekerjaan, Mhm. apa yang menjadi esensi pekerjaan itu sendiri. Yang namanya simbol itu milik perusahaannya ya, bukan milik kita selaku pelaku Mmm. atau karyawan, pelaku pekerjaan, Mhm. dan itu akan ada berakhirnya. Namanya simbol itu kan milik perusahaan. Apapun yang terjadi, pasti kita akan mencapai usia pensiun. Simbol-simbol yang kita banggakan, jabatan yang kita banggakan, akan ada masa berakhirnya. Saat kita mencapai Mmm. usia pensiun, jabatan itu harus kita lepas Mhm. gitu. Iya. Begitupun kalau kita yang ngejar hanya uang saja, gajinya udah dapat segitu, sedikit aja ada tawaran yang lebih dikit, pasti udah kegoyang, pasti udah goyang Mmm. Mhm. Mhm. pengen ke situ gitu ya. Mhm. Sedangkan kalau esensi itu lebih kepada diri kita sendiri gitu ya. Makanya kalau saya kutip dari Mhm. bukunya Coach Rene Suardono ya, Your Job is Not Your Career itu, pahamilah esensi pekerjaannya sehingga kita punya belief system yang kuat gitu. Saat kita memutuskan harus resign atau harus bertahan itu memang Mmm. berdasarkan keyakinan lah, Mhm. belief system kita sendiri gitu. Jadi menanggapi pertanyaan Rahim, bagaimana sih kita menerima Mhm. pengajuan resign dari teman-teman? Tentunya kita harus memahami dulu ya keputusan apa yang mendasari dia ngambil keputusan resign itu. Pasti ada Mmm. alasan-alasan yang mendorong Mhm. mengambil keputusan itu. Kalau memang itu sudah menjadi itu tadi bagian dari belief system dia, ya kita sebagai HR itu mendukung saja gitu ya. Karena Mhm. pada dasarnya resign ini adalah bagian dari proses employment cycle gitu. Pasti akan kita Mmm. hadapi. Jadi Iya iya. pasti ada aja ya. Mhm. Mhm. Begitupun Rahim, begitupun saya, Mhm. kita pernah mengalami. Jadi kalau kita terima,
kita hadapilah secara bijak gitu ya. Mhm. Mhm. Ya sikapi secara bijaksana, kita ketahui dulu maksud dari alasan itu mereka apa. Kalau memang keputusan itu Mhm. tetap yang akan diambil ya, apalagi itu untuk hal yang positif, ya kita harus mereka secara baik dan Mhm. katakan terima kasih gitu ya, katakan Mhm. terima kasih atas segala kontribusinya dan wish for their success gitu. Mhm. Setelah itu tadi, setelah kita pahami secara bijaksana apa motifnya, apa hal yang mendasari gitu, apakah masih kita bisa bisa bicarakan, masih apa sih aspirasinya, Mhm. apakah bisa kita penuhi atau tidak gitu. Kalau memang benar-benar tidak bisa kami penuhi dari sisi employer, ya mau nggak mau kita harus let go gitu ya. Iya. Betul, Mmm. mau nggak mau harus let go dan saya sangat menghormati keputusan yang memang didasari oleh tadi Mhm. belief system yang kuat, Mhm. yang memang mereka punya hal yang lain yang ingin dicapai secara jelas dan memang Mhm. kami sudah tidak bisa mengakomodir itu gitu loh, Mhm. secara maksimal Mhm. gitu. Mmm. Pasti sih saya akan mediasi dulu ya, Mhm. halnya apa, Oh, oke di oke luar oke. konteks yang personal tadi ya, di Mhm luar mhm. konteks yang tadi keluarga lah, Mhm. gitu. Di luar Mhm. konteks yang personal tadi, kita berusaha memfasilitasi dulu, kita Mhm. mediasi dulu, apa sih alasannya, Mmm. apa sih yang membuat kamu seperti ini, Mhm. apakah masih bisa kita penuhi Mhm. aspirasinya, gitu. Oh, wah, Harapannya sih ada diskusi dulu ada gitu ya. diskusi dulu. Oh. Iya, harapannya Mhm. diskusi dulu, kalau memang dan akhirnya saya harus let go kalau dia sudah benar-benar yakin dengan keperusahaannya gitu. Mhm. Oh, ini menarik sih yang Mbak Alfi sampaikan, ada dua hal sih yang saya tangkap tadi, Mbak. Yang pertama tadi itu berarti HR ini fungsinya nggak hanya sebagai, administrator aja gitu, oh ada mau urusan resign, ayo resign, terus di-approve atau, nggak di-approve atau ada yang lainnya gitu, tapi lebih daripada itu begitu ya, Mbak, ya. Jadi juga termasuk memberikan apa ya, meyakinkan bahwa si karyawan ini memang benar-benar resign itu karena, hal yang esensial atau mungkin hal-hal yang sifatnya simbolis begitu ya, Mbak, ya? Iya, betul. Jadi itu kembali ke dari sisi HR ya, ada fungsi Mhm. HR karena ada pergeseran paradigma juga, fungsi HR Mmm. itu nggak semata-mata dulu mungkin kita dikenal Mhm. sebagai tukang hitung absen, tukang hitung lembur gitu Tukang ya, hitung masalah gaji. kepersonaliaan saja. Iya. Tapi seiring bergeraknya, Mhm mhm. apa namanya, perkembangan zaman gitu Mhm. ya, dunia HR juga mengikuti perkembangan bisnis dan lain-lain, kita berusaha hadir untuk mengoptimalkan Mhm. karyawan sebagai itu tadi, aset untuk karyawan Mmm. ya, kita optimalkan sumber dayanya, kita kembangkan dan lain-lain sampai di ranah yang sekarang itu lebih Mhm. kepada people partner, partner bagi karyawannya, dan juga Mmm. bisnis partner untuk company gitu. Jadi HR itu hadir sebagai Mhm. dua dua sisi gitu ya. Kalau Mhm. untuk karyawan, itu tadi itu namanya fungsi employee relations, kita Mhm. berusaha sebagai partner bagi karyawan memahami permasalahan yang mereka hadapi, kita berusaha carikan solusinya. Mhm. Kalau memang benar-benar perusahaan tidak bisa memenuhi, ya kalau memang itu jalan yang terbaik untuk si Mhm. karyawannya, ya berharap itu tadi, kita dukung keputusannya, gitu ya. Mmm. Kita dukung keputusannya, terima Mhm. kasih atas segala kontribusinya gitu ya, dan Mhm. tentunya kami harapkan juga dari sisi employer, sisi kooperatif dari karyawan tersebut ya, sisi Mhm. kooperatif dari karyawan tersebut yang mengajukan resign gitu. Baik, Mbak. Itu wah ini, ya menarik banget gitu ya, Mbak, ya, artinya kan, eee pilihan resign itu kan sebenarnya ya dikembalikan ke si karyawannya begitu ya, Mbak, ya. Ya dia mau memutuskan seperti apa, tetapi kan dalam hal ini HR membantu mereka, apakah keputusan mereka itu sudah dibuat dengan pertimbangan yang matang begitu ya, Mbak, ya? Iya. Mhm. Nah. Betul betul, apalagi untuk itu tadi ya, Mhm. kategori talent ya, Mhm. tentunya kita juga berusaha ingin me-retain Iya. sebaik mungkin gitu. Mhm Makanya, mhm. apa sih aspirasi yang tidak bisa dipenuhi gitu ya, apa Mmm. benar-benar kami nggak bisa memenuhinya gitu loh. Mhm. Nah, Mbak, tadi yang kedua juga menarik sih, Mbak, yang Mbak Alfi sampaikan dan ini mungkin menjawab ke beberapa pertanyaan selanjutnya juga sih, Mbak. Tadi itu, Mhm, terkait dengan apakah alasan resign kita itu alasan yang, sifatnya simbolis atau, esensial gitu dan tadi Mbak Alfi menyampaikan menarik sih, karena memang mayoritas beberapa orang resign itu kan karena pengen dapat jabatan baru begitu ya, Mbak, pengen mhm. gaji yang lebih baru gitu, gaji yang lebih tinggi maksudnya Iya gitu kan, iya Mbak. iya. Eee, Ya, wajar ya, iya, manusiawi sekali. manusia nah maksudnya, Mbak, eee,
jika kita beralasan gimana ya, Mbak, ya, jika kita beralasan tapi saya setuju sih, Mbak, itu kan nggak pernah habis kayak minum air laut gitu ya, Mbak, ya, makin diminum makin Mhm haus mhm. gitu kan. Saya Iya setuju iya juga iya. sih, tapi, eee, boleh nggak kita beralasan seperti itu untuk resign, Mbak, kalau menurut pandangan Mbak Alfi ini? Mmm, oke. Kembali lagi ke iya, sisi personal ya, Mmm, belief system dan juga why work-nya. Sekali lagi saya perlu ambil referensi dari mhm bukunya Coach Rene itu, di situ mhm ada why work ya. mhm, Kenapa kita harus bekerja, dan itu kayak ada tangganya gitu. Kita mmm, nih bekerja itu untuk apa? Apakah sekedar untuk menghabiskan waktu saja, mhm, daripada nggak ada aktivitas yang lain ya kan, untuk ngisi waktu gitu ya, mhm atau memang ada yang ingin cari pendapatan saja mhm saat untuk mendapatkan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan keluarga mhm, gitu. Ada juga yang merasa untuk, apa, pengakuan ya, mmm, pengakuan untuk penerimaan ya. mhm Saya bekerja supaya orang tua saya bangga, saya kerja di mhm sebuah perusahaan ternama ya, mmm, atau saya mendirikan bisnis ini gitu ya, mhm seorang startup founder. Jadi kan saya butuh pengakuan, nanti orang tua saya akan merasa bangga. Jadi balik mhm lagi itu ada tangga-tangganya mhm, dan kita harus memutuskan kita ada di mana gitu. Karena mmm, semakin tinggi, semakin ke atas itu kita bukan arah ke simbolis lagi, tapi itu tadi bagaimana kita bisa menjadi versi terbaik dari diri kita dengan media pekerjaan mhm dan juga bisa memberikan kebermanfaatan yang sebanyak-banyaknya gitu. mhm Jadi itu tadi ya, mhm balik lagi ke situ dulu. mhm, baik, Mbak, Karena memang ada pertandanya juga mhm kalau ada referensi yang lain ya mhm. dari Harvard Business Review, mereka juga menyampaikan ada tanda-tanda kapan sih kita harus resign gitu. Baik, Mbak. Nah, ini mungkin langsung aja, Pak. Harus Jadi mengenali. Jadi kita heeh harus mengenali, harus heeh mendeteksi gitu. heeh. Jadi kapan kita harus resign gitu, Mbak? Kalau bicara kapan itu tadi ya, Mhm tadi why work-nya kita harus tahu dulu, why mhm work-nya kita bekerja itu untuk apa, apakah memang di perusahaan sekarang itu sudah tidak sejalan dengan belief-nya kita. mhm Kemudian kalau dikorelasikan dengan referensi dari Harvard Business Review, di sana itu, mereka menyampaikan bahwa ada pertanda atau kita bisa mendeteksi kapan kita harus meninggalkan pekerjaan kita mhm jika ya, mhm, perusahaan tempat kita bekerja itu tidak lagi mendorong pertumbuhan kita, gitu ya. Kalau bahasa mmm, lainnya, kalau saya pakai bahasanya Coach Rene itu, there is no room to grow, gitu, untuk mmm, pertumbuhan kita sendiri, tidak ada mhm lagi karyanya. Dan biasanya itu tadi yang anak-anak milenial Gen Z sekarang itu kan yang mhm, butuh ruang aktualisasi, ruang untuk mmm, berkarya, gitu. Kalau kerja yang monoton mungkin mereka kayak cenderung, oh, apalagi nih?" iya Gitu iya kan. iya iya, mhm. Itu. Itu Jadi yang pertama. Hal yang kedua jadi yang pertama itu misalkan kayak, ruang kita untuk berkarya itu nggak sudah tidak terbatas ada lagi. begitu ya, nggak ada misalkan ya kita Betul. rutin ngerjain report aja gitu kan, terus nggak ada Mhm. apa, sesuatu yang apa ya, sesuatu yang besar, yang bernilai, yang berharga buat kita begitu ya, Mbak, ya? Iya, betul Mmm, betul. mhm mhm. Lebih ke pengembangan diri jadinya ya, sudah Ah, tidak ada lagi ruang untuk berkarya, mhm, sehingga merasa sudah tidak bisa berkembang lagi gitu. baik, Mbak, itu yang pertama ya, Mbak, ya? Itu yang Mmm, pertama, mhm heeh. Dan berkorelasi juga dengan poin keduanya dan kalau mhm kayak tadi nggak ada ruang untuk bertumbuh, ruang berkembang, maka rasanya kayaknya saya sudah cukup deh gitu ya. mhm Apabila kita telah mencapai apa yang kita ingin capai, saat kita merasa cukup tadi, ya mungkin itu salah pertanda juga gitu. mmm, Kayaknya misalnya gini, di awal pekerjaan pernah dikasih target untuk menyelesaikan proyek tertentu ya, atau mhm tugas tertentu. Saat itu sudah selesai, dan kita sangat excited dengan proyek itu, kita merasa sangat bisa berkembang dengan proyek itu, mmm, saat proyek itu sudah selesai atau tidak ada lagi proyek-proyek selanjutnya, kayaknya saya masih butuh nih ruang untuk berkarya lagi gitu ya. mmm, Tapi saat itu tidak ada, ya coba komunikasikan dulu, diskusikan dulu dengan atasan apa yang bisa saya mmm, bantu, mhm peran lebih apa yang bisa saya ambil gitu ya, mhm peran lebih apa gitu. Tapi kalau memang tidak ada lagi dan sudah mencapai, sudah berhasil, artinya kita ingin meninggalkan sebuah warisan gitu ya, mhm legacy untuk perusahaan itu, ya bisa jadi itu pertanda juga mhm. gitu, di saat sudah tidak ada lagi dan kita sudah mencapainya. Mhm mhm. Jadi kalau yang kedua ini kita sudah, berkarya, sudah melakukan sesuatu tapi udah mentok gitu ya, Mbak, ya? Udah Iya sudah, udah mentok, iya. yang akhirnya ya Iya, perlu semua yang terbaik sudah saya lakukan, sudah ah, saya berikan, sekali udah kayak begitulah. iya iya.
Oke gitu oke, gitu. baik, Mbak, Iya, terus iya, dan balik lagi nomor satu nomor 2 tuh kayak ini, balik-balikan gitu. Terus mhm, apalagi, ada lagi nggak? Ada lagi nggak? Gitu kan. mhm, Kalau nggak ada, ya sudah. Kalau masih ada, ya terus lagi berusaha lagi agar nomor 2 tidak tercapai, mhm, tidak terjadi gitu. mhm. Nah, Oke. terus ada lagi nggak, Mbak, apa, jika Pertanda. ya pertanda gitu, Mbak? Mhm, Mhm mhm. Pasti ada sih, tapi selebihnya lebih kepada hal-hal yang intangible gitu ya. Kalau mmm, tadi kan hal-hal yang dari secara fisik ya, mhm, prestasi gitu ya, mhm, ruang untuk bertumbuh, kita juga ruang untuk berprestasi gitu ya. Kita mhm, sudah mencapai pencapaian itu kan ada bentuknya ya, pencapaiannya bentuknya apa, mhm, reward-nya ada gitu jelas ya, secara fisik. Nah, selebihnya itu lebih kepada hal yang intangible kayak misalnya kita tuh lebih ke karakter gitu ya, secara personal, secara mhm, aktif, mencari cara untuk menghindari pekerjaan itu gitu. Kayak ada di titik tertentu kayaknya kita menghindar mmm, untuk melakukan itu, mhm mhm, gitu. Sehingga secara teratur, secara periodik membuat kita kelelahan atau mmm, takut malah jadinya. mhm, Dari mulai yang sebelumnya menghindar, timbul kelelahan, ini poin nomor 4 ya. mhm, Poin nomor 3 itu yang tadi, menghindar, poin nomor 4 itu adalah merasa kelelahan. mhm, Kayak misalnya ambil contoh, misalnya seorang penulis gitu ya, dia kan mhm, nulis artikel segala macam, mungkin ada di saat-saat tertentu dia ngerasa akhirnya menunda, akhirnya dia kehilangan ide atau mhm, gimana, atau mungkin lingkungannya juga sehingga dia menghindar tadi, "Saya nggak mau ngerjain mhm, dulu," mulai mhm, dari menunda gitu ya, itu cara menghindar misalnya. Dan mhm, selanjutnya adalah, ini merasa lelah, akhirnya merasa oh, lelah padahal sebelumnya kita nikmati melakukan mhm, pekerjaan itu, tapi kesini sini kita mulai merasa lelah atau merasa takut, ya itu mhm, juga sebuah sign gitu yang harus kita bisa deteksi gitu. mmm, Yang keempat, selanjutnya yang kelima itu pekerjaan itu membuat kita melakukan kebiasaan yang buruk, mhm, dan yang terakhir teman kerja yang tidak sehat, tidak suportif untuk kesehatan baik fisik maupun mental gitu. Jadi baik, ada banyak hal mhm, yang mendukung, mhm, makanya segala environment-nya, lingkungan yang suportif itu sangat mendukung ini, smooth jalannya karir kita supaya tetap smooth gitu. mmm, Supaya kitanya happy, yang penting tuh happy dulu, mhm, ya kan? Yang satu tuh happy dulu, terus sama rekan kerja, sama atasan, kualitas hubungannya bagaimana gitu kan. Itu mhm. juga hal-hal yang bisa, mendorong kita untuk bisa tetap mempertahankan performa. Baik baik, Mbak. Jadi tadi itu, ada 6 gitu ya, Mbak, 6 Ada alasan 6, mhm. iya, kenapa Ah, apa, 6 6 pertanda 6 tanda pertanda ya. ya, 6 pertanda, Iya, hal-hal kit yang bisa kita deteksi, heeh, supaya apa, ya mhm. 6 pertanda untuk kita resign begitu ya, Mbak, ya. Nah tapi mungkin, ini kalau saya Tapi lihat ya tentunya mhm, iya, 6 yang tadi itu masih bisa diantisipasi ya. Jadi mhm, nggak langsung misalnya saat nggak ada ruang untuk bertumbuh, langsung mhm, kita resign. Kita bisa analisa dulu gitu ya, kita mhm, bisa lakukan analisis dulu. mhm, Jadi 6 yang tadi itu mhm, menurut itu ya, itu kan referensi dari Harvard Business Review, tapi mmm, kalau memang itu terjadi sama kita, mhm, sebaiknya kita deteksi dan lakukan analisis dulu apa betul-betul resign adalah jawaban dari mmm, semua pertanda ini gitu mhm, ya, atau memang kita bisa lakukan hal yang lain, makanya mmm, komunikasikan. baik, Mbak. Jadi misalkan, kalau mungkin secara alurnya jika kita, ya menemukan 6 apa, merasa 6 pertanda tadi itu atau salah satunya itu, kita rasakan Mhm, begitu kan, Mbak, ya kita analisa lagi begitu kan, apakah mhm, memang benar begitu kan. Terus nanti, sederhananya mungkin ini agak prosedural gitu, Mbak, diskusi dengan HR juga gitu ya, Mbak, yang pertama atau, mmm, diskusi dengan HR, nanti mungkin HR akan mhm, menegosiasikan gitu ya, Mbak, apakah Eee, misalkan nggak ada ruang bertumbuh, oh mungkin mmm. perusahaan bisa nih ngasih ruang buat kamu di sini begitu misalkan dengan rotasi Mhm, jabatan mhm. atau benar seperti itu nggak, Mbak? Kalau maksudnya secara proseduralnya gitu, Mbak? Iya iya iya. Oh iya, in case misalnya nomor satu terjadi Mhm, gitu ya, mhm, tidak ada lagi ruang untuk berkarya, misalnya mhm, gitu. Nah, misalnya karyawan itu baru mengeluhkan itu, "Saya mhm, rasanya sudah mencapai proyek-proyek ini dan saya merasa sudah tidak ada lagi ruang untuk saya berkarya," gitu kan. mhm, Kita bisa kalau dari sisi HR kami bisa memfasilitasi untuk sebaiknya karena yang tahu itu adalah atasannya sendiri ya, mhm. ya kan. Karena karyawan itu apa namanya, lebih banyak keseharian Oh, pekerjaannya ya, yang lebih mhm, banyak tahu adalah supervisornya langsung mhm, gitu. Jadi kita juga bisa melakukan mediasi juga, bisa bertiga, HR, mhm, karyawan yang bersangkutan sama atasannya gitu. Misalnya mhm,
atau secara terpisah pun nggak apa-apa, tapi HR nanti akan berbicara dengan keduanya, misalnya dari karyawannya merasa Mmm, sudah tidak ada di ruang. Nah, mhm, nanti kita juga bisa cari info gitu ya dari atasannya itu, apakah masih itu tadi, bagaimana caranya untuk mengakomodir keinginannya dia gitu. Karena mhm, misalnya kita kategorikan dia sebagai talent, kalau kita lepas begitu saja kan mhm, sayang nih gitu ya, sayang, dia kan sudah perform sangat baik, bisa mencapai target ini itu. Masih mhm, ada nggak ruang atau masih ada nggak project buat dia handle, challenge-lah dia dengan cara yang lain ya gitu. mmm, Ya itu sebenarnya tergantung pada kebutuhan perusahaan juga ya, memang masih mhm, ada nggak proyeknya, mhm, masih kita nggak bisa memaksakan gitu ya, iya kita bener, nggak bisa memaksakan sebagai karyawan dan di mhm, situ HR juga lebih kepada fasilitator yang mmm, melakukan mediasi gitu. Kita bisa lebih kepada gini, "Kamu kan sudah pernah berhasil melakukan proyek A, apalagi sih proyek yang ingin kamu lakukan atau kamu merasa tertantang, kamu merasa sangat perform dengan baik tuh jika kamu melakukan apa?" Gitu kan. mmm, Digali dulu, apa sih yang bikin dia bisa ngerasa sangat passionate dan perform gitu dan akhirnya berprestasi. Itu kita sampaikan ke atasannya. Karena mhm, bisa jadi, komunikasi di antara mereka juga jarang terjadi ya. Ada pembicaraan seperti ini kadang kan kita pengen juga dapetin dengan atasan kita, mmm, berbicara untuk prestasi, mmm, jenjang karir kita gitu kan. Bagaimana atasan kita mengapresiasi atas prestasi kita, bagaimana atasan kita juga turut memikirkan mhm, jenjang karir kita ke depan. bener, Pasti Mbak, kita ada pengen gitu, tapi itu mhm, nggak bisa dipaksakan gitu ya. iya, Nggak mhm, semua leader memang punya kepedulian, tapi mhm, mungkin cara menunjukkannya berbeda-beda. Dan karena saking banyaknya tanggung jawab yang dia pegang, bisa jadi nggak ada, minim ruang seperti itu. Jadi makanya HR bisa bantu fasilitasi mhm, gitu. mhm, Misalnya kalau lagi momen penilaian kinerja gitu kan, kita bisa saling ngobrol tuh evaluasi, "Terima kasih ya untuk, mhm, performa kamu selama setahun terakhir, kamu sangat baik dalam ini. Selanjutnya" bisa itu bisa jadi trigger untuk memulai obrolan. Tapi mmm, kalau memang dirasa nggak perlu nunggu momen evaluasi kinerja dulu, jika dirasa perlu, maka ngobrol lah. Jika leadernya memang tidak ada inisiasi untuk itu, kita pun sebagai karyawan boleh kok ngajuin untuk ngobrol itu gitu ya mhm, sama bos kita, tapi tentunya dengan cara yang polite, yang bener, proper gitu ya. Kita mhm, minta waktu, kap iya, apa namanya, minta waktunya kapan beliau tidak sibuk, bilang kita perlu bicara sekitar 20 sampai 30 menit gitu, misalnya mmm, itu tadi. Bisa kita sampaikan aspirasinya. Sebetulnya itulah departemen manajer lah yang paling tahu, mhm, gitu. eee, Jangan ragu-ragu lah untuk mmm, nyampein. baik, Mbak, berarti ini sebenarnya juga semakin menguatkan bahwa kita sebagai karyawan itu memang harus dekat dengan atasan, bener nggak, Mbak, kalau misalkan seperti itu, Mbak? Oke, dekat dekat dalam Dekat artian dekat dalam artian, dekat gimana bahasanya, Mbak? Komunikasi iya 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 lancar, iya, mhm apa, mhm mhm. terbuka Iya, begitu, Mbak? Mhm, jadi dekat di sini tuh bukan dekat dalam tanda kutip semua hal yang personal kita saling tahu sama tahu gitu ya, tapi iya, dekat dalam konteks profesional artinya mhm, kualitas hubungan kita itu baik ya, kita mhm, lebih kepada kualitas hubungan. Jadi mhm, kita kooperatif ya, atasan tahu apa yang menjadi aspirasi kita mhm, pun menyampaikan secara jelas dan mhm, berusaha melaksanakan tugas-tugas dengan baik ya. Itu jadi mhm, kategori kategori kualitas hubungan yang baik itu ya seperti tadi. Jadi mhm, kedekatannya pun memang di selama jam kerja ya, kedekatan mhm, itu harus secara profesional tentunya ya. mhm, Nah, iya, bisa jadi tapi nggak semata-mata kayak gitu juga kok, mhm, nggak semata-mata saklek begitu, tapi kita mhm, juga boleh dan diperbolehkan untuk masuk ke ranah-ranah personal untuk pendekatan gitu ya, mhm, untuk menjalin kedekatan tadi misalnya, mhm, leader bisa memulai morning briefing pagi-pagi tuh dengan ini dulu, tanya kabarnya dulu, segala mmm, macem ya, kabar keluarganya juga, dan itu menunjukkan nggak sekedar tanya, tapi memang ada empati gitu ya, itu kan mmm, salah satu bentuk kita menghormati begitu. Nah, dengan seperti itu kita sebagai karyawan pun merasa, wah atasan saya baik ya, baik dalam artian itu tadi, kita mhm, berusaha untuk melakukan pekerjaan dengan sebaik-baiknya, bukan mhm, karena mentang-mentang dia baik, mau sering-sering izin mau sering cuti karena bos gue mah baik, gitu ya, nggak kayak gitu juga gitu. Jadi iya, kedekatannya itu harus lebih tepatnya itu tadi aja kita pakai kalimatnya mmm, kualitas hubungan yang baik. Jadi mhm, kedekatannya itu ke arah sana, mhm, ke mmm, arah kualitas hubungan profesional yang baik yang mhm, sama-sama untuk mendukung apa namanya goals, mmm, mendukung goals secara kita pribadi maupun secara tim gitu ya. Kita mmm, secara pribadi mendukung pencapaian
kinerja tim dengan melaksanakan tugas sebaik mungkin, bahkan bahkan lebih, Mhm, ya, bahkan berikanlah yang terbaik dari kamu, bisa jadi berikan yang lebih. Kemudian itu tadi, akhirnya atasan pun mulai pasti akan recognize juga, mhm, oh dia dikasih deadline segini seminggu, tapi dia 3 hari udah ngasih ya kan, pasti kan mmm, jadi sign juga buat atasannya bahwa, oh dia itu sungguh-sungguh ya, mhm, oh dia itu memang punya keseriusan ya dalam bekerja gitu ya. mhm, Nah itu kan bisa jadi pertanda lama-lama supaya kita bisa dikenal sebagai kandidat yang bisa ya seperti itulah, mhm, lakukan lebih, ya kan, ambil peran lebih, mhm, sehingga sehingga si atasan juga bisa mulai mengenali dan kita juga boleh kok untuk mengemukakan itu tadi aspirasi kita itu. mhm, Silakan minta waktu ya sama mhm, atasannya jika perlu bantuan HR jangan ragu-ragu juga, mhm, minta mereka untuk fasilitasi. baik baik, Mbak. Nah, ini menarik soalnya, ini cuman kan namanya manusia pasti punya sifat yang berbeda-beda gitu ya, Mbak, ya. Mhm Nah, mhm. dan nggak semua orang juga, bisa nggak semua orang juga bisa mendapatkan atasan yang baik, dalam artian definisi Iya yang iya. tadi begitu ya, Mbak. Jika Iya itu misal kondisi ideal ya. itu kan kondisi ideal gitu kan, Mbak. Cuma sayangnya kan di dunia ini nggak semuanya ideal gitu kan, Mbak. Nah, Iya iya iya. jadi bagaimana jika misalkan kita ketemu bos yang atau atasan yang gimana bahasanya, Mbak, yang susah dekatnya dengan kita gitu, Mbak. Ya boleh dalam artian mungkin Iya. beda sifat atau mungkin pembawaan baik dari bosnya atau dari kitanya. Jika bertemu seperti itu gimana, Mbak? Artinya kan kita nggak tadi kan ya orang yang harus paling dekat dengan kita kan atasan langsung begitu ya, Mbak. Nah ini sementara atasan langsung ini, susah dekatnya dengan kita. Artinya dalam artian kita Mhm tidak mempunyai hubungan yang berkualitas begitu dengan atasan mhm tersebut. Nah, mhm. jika ketemu seperti Iya itu iya. gimana, Mbak? Langsung ajuin surat resign aja atau gimana, Mbak? Jangan Oh dulu jangan. ya. Walaupun memang ini saya kasih fakta selanjutnya, ada Heeh, penelitian juga yang menunjukkan bahwa 70-80% orang resign mhm. itu dikarenakan atasan ya. Oke. They leave the boss, not the Heeh, company gitu ya. Itu heeh. memang ada penelitiannya gitu. Mmm, Nah, kalau memang kita ketemu, kita kan nggak pernah bisa memilih iya. bos ya, Mhm, sebagaimana kita tidak bisa memilih orang tua gitu ya. mhm Kita tidak mhm, bisa memilih gitu. mhm, Pada saat kita dihadapkan dengan bos yang bagaimanapun ya lakukan yang terbaik atas mhm, apa yang menjadi tanggung jawab kita gitu. mmm, mhm, Nah, kalau komunikasinya pelan-pelan dibangun ya, pelan-pelan mhm, dibangun. Jadi pertama saat kita sudah merasa punya itu ya, sudah merasa punya karir objektif yang jelas apa yang mhm, ingin dicapai segala macam itu harus kita punya dulu. Kalau memang kita nggak punya itu, mau bosnya yang bagaimanapun pasti ya udahlah ngalir aja. Yang penting kerjaannya saya selesai apa yang diminta sama bos mhm, saya penuhi. Nggak peduli gimana cara membangun kedekatan dan lain-lain. Itu kan dia nggak punya sesuatu yang ia mhm, ingin capai gitu. mhm, Karena kita ini kan kerja sama ya dalam sebuah organisasi itu ada hierarki segala macam mhm, dan di dalamnya ada kerjasama. Atasan pasti membutuhkan kita, begitupun kita juga membutuhkan atasan. mhm, Nah, kalau kita mau menemui hal-hal yang demikian ya, misalnya bos yang apa ya, nggak yang perlu pengenalan lebih extra effort gitu istilahnya, mhm, kita bisa pelan-pelan aja dulu, pahami mhm, dulu misalnya gini, dari misalnya lagi meeting, kita pahami gayanya dia tuh seperti apa sih, gaya kepemimpinan dia tuh seperti mmm, apa. mhm, Kemudian hal-hal yang membuat dia sangat excited itu kalau apa. mmm, Bisa ditanyakan dulu misalnya lagi meeting tentang sesuatu, gimana supaya berhasil dan pencapaian timnya itu memenuhi ekspektasi Bapak gitu ya. mhm, Bagaimana caranya supaya, diskusi kita ini atau proyek yang sedang kita hadapi ini dapat memenuhi ekspektasi Bapak. Jadi kita berusaha penuhi ekspektasinya dulu. Jadi membangun kedekatannya dari hal-hal yang sifatnya profesional, performa kita dulu gitu ya. mmm, Saya lakukan dengan baik, penuhi ekspektasinya saat sudah diketahui dulu ya gaya kepemimpinannya seperti apa, lalu itu tadi, mhm, berusaha berikan lebih ya. mhm, Nanti tadi ekspektasinya sudah tahu bagaimana, berikan lebih dengan misalnya dipercepat atau mhm, misalnya kasih inovasi yang lain gitu ya. mhm, Dan perlahan-lahan kan jadi ada bangun obrolan, kalau memang mmm, bosnya yang nggak bisa membangun obrolan, ya dari kitanya, karena kita mmm, merasa butuh, iya, ya itu tadi, minta waktu, yang sungkan-sungkan, "Pak, kira-kira saya bisa, ngobrol sama mmm, Bapak
kapan mhm, atau dalam kesempatan yang seperti apa saya bisa ngobrol mhm, lebih lanjut tentang ini. Kalaupun mmm, misalnya kita sudah selesai meeting gitu ya, bahas tentang project, kita juga bisa, apakah saya bisa misalnya gini, ada jadwal meeting nih besok, dari mhm, kemarinnya tuh udah minta waktunya dulu, besok setelah pembahasan tentang project A, boleh nggak saya minta waktu Bapak supaya project ini bisa lebih lebih berhasil dan mhm, memenuhi ekspektasi Bapak, harus bagaimana sih saya gitu. mhm, Jadi bangun meluluhkan tembok-tembok kekakuannya gitu ya. iya iya, Harus Mbak, mulai mencairkan, kalau mhm, nggak dari mereka, ya kita yang mulai kita, gitu. Cari cara terus bangun mhm, komunikasi ya. Bisa mhm, juga dengan komunikasi sama peer-nya beliau, jadi mhm, komunikasi sama manajer yang lain. Misalnya kita mmm, staff, bos kita itu manajernya, saat kita kita mulai cari tahu observasi sendiri ya, kayak mhm, tadi dari meeting tuh gimana sih gayanya, mhm, cari tahu caranya supaya kita bisa memenuhi ekspektasi dia bagaimana. mhm, Observasi lainnya adalah cari tahu dari para peers-nya, mmm, dari manajer lain. Pas selama Bapak kerja sama beliau, sama atasan saya tuh, gimana sih Pak orangnya, gitu mmm, kan. Itu mmm, nggak apa-apa mencari tahu kayak gitu. mhm, Ke HR juga, kalau ragu sama peers yang lain, ke mhm, HR aja dulu ya. mmm, Sama, ya terbuka aja ke HR saya ingin begini-begini tapi, atasannya begini-begini. Nah, di saat kita sudah punya amunisi yang banyak ya, misalnya kayak tadi, udah banyak keberhasilan ya pencapaian kita untuk tim, bolehlah kita mulai membuka itu tadi. Dan harus diketahui sistem juga ya, mhm, prosedur yang berlaku di perusahaan itu. Jadi kalau memang mau ngebahas sama beliau itu kita sudah punya data-data, bukti-bukti, fakta-fakta yang bisa mendukung program pengembangan diri kita itu gitu ya. mhm, Misalnya kalau dari peraturan perusahaan saya ini sudah berhak nih, saya sudah masuk kategori ini misalnya untuk mhm, promosi, kira-kira ada kesempatan itu nggak ya Pak gitu. Itu baik baik, bisa Mbak, loh, itu mhm, boleh, itu iya, halal juga terjadi. heeh, saya juga ya beberapa kali sih, Mbak, ya ketika dulu bekerja sih Mhm, juga ya mhm, berusaha mendekatkan diri kepada atasan gitu kan, maksudnya ini dari perspektif kita sebagai, bawahan begitu ya, Mas, sebagai karyawan gitu iya, kan, mhm, ya kalau atasannya mau ngapain ya terserah itu kan kan yang bisa kita iya. atur diri kita gitu kan, orang lain nggak Iya, bisa betul kita atur sekali. gitu kan. Jadi Betul. kita yang mengatur, supaya ya kita menyesuaikan begitu ya, Mbak, ya. Nah, namun Mbak, Iya, betul. kalau nggak cocok-cocok juga gitu. Kalau nggak cocok-cocok juga nih ya kan. Oke, kita sudah berusaha dengan Heeh, membangun performa yang baik ya kan. iya, Terus di sisi yang lain kita juga harus menunjukkan sikap respek kita sama mhm, beliau ya kan. mhm, Hal-hal yang sederhana, mhm, menyapa gitu ya, mhm, menyapanya, kemudian menyampaikan ini, ucapan selamat ulang tahun misalnya jika mhm, beliau ulang tahun, kayak gitu. Jadi mhm, tunjukin perhatian kita juga ke beliau mhm, gitu. Kalau memang nggak cair-cair, nggak bisa cair, pokoknya tujuannya tujuannya dulu apa, kita mau deket mhm, sama bosnya itu biar apa. Nah itu mhm, harus clear dulu sehingga kita bisa tahu harus sama siapa kita berpartner gitu. Kalau mmm, menurut saya HR mhm, itu partner yang tepat untuk itu tadi, untuk oke, bantu mediasi, untuk mhm, bantu mencari tahu apa yang diharapkan dari bos kita mhm, dan bagaimana bos kita tahu apa yang menjadi mhm, harapan kita gitu. mhm, mmm, Kalau sudah mentok-mentok kita butuh bantuan dari pihak ketiga. pihak ketiga gitu, Mbak. Iya, Ini mhm. ini Tentunya yang dipercaya ya, yang dipercaya oleh kedua belah pihak. heeh, saya nggak enak nih khawatirnya saya memojokkan Mbak ini. Kalau misalkan nggak bisa Kenapa tuh? juga, Mbak, dengan Mhm, HR-nya. Kadang kan gini ya, Mbak, ya, ya heeh. apa, Oh, kualitas hubungannya ya? iya, maksud Heeh, me me bener-bener me kualitas hubungannya itu nggak bisa. nah, maksudnya maksudnya gini, Mbak, kita udah, dengan atasan kita udah coba gitu kan, nggak bisa Iya, juga gitu kan, kita minta heeh fasilitator heeh. yang lain gitu kan, untuk menghubungkan Mhm mungkin mhm. manajer yang lain gitu kan, HR-nya juga gitu kan, dan Iya ternyata iya, nggak mhm. bisa juga gitu, Mbak. Mhm mhm mhm. Mhm, Nggak bisa juga. mhm, Nah, tapi dia udah tahu belum dia punya tujuan apa pengen deket sama bosnya itu? Tujuannya supaya apa? mmm, mhm, Harus itunya clear dulu. mhm, Misalnya supaya supaya kalau supaya bisa kerja sama. Kalau memang itu semua cara nggak bisa dilakuin, mhm, artinya mungkin kita ada kesulitan untuk bekerja sama dengan mmm, beliau gitu ya, iya sehingga iya, mau bagaimanapun, mau apa yang kita lakukan, mhm, kayaknya nggak bisa maksimal deh mmm, gitu ya. mhm, Tapi kalau memang itu bisa jadi deteksi ya, mhm, ke poin yang keberapa ya tadi ya, mhm, bahwa itu sudah tidak ada ruang lagi untuk kita berkembang tuh mhm, bukan hanya itu ya, ruang berkarya, tapi kan dalam berkarya tadi kan butuh dukungan atasan misalnya. mhm, Misalnya kita kan pengen berkaryanya mau
membutuhkan mau merilis project tertentu, tentunya itu kan Iya. harus ada approval dulu ya kan dari Mhm. perusahaan, dan approval terdekat adalah dari atasan langsung misalnya. Mmm. Nah, atasan langsung itu nggak bisa support, jangankan untuk men-support, untuk komunikasi aja sulit. Nah, berarti Mhm. kan salah satu deteksi ya, salah satu deteksi dini Mmm. gitu. Nah, apakah balik lagi ke kita punya belief system Belief mau system. bagaimana gitu ya. Mhm. Saat setelah semua cara dicoba Mhm. gitu, misalnya udah propose ininya, udah minta waktu, Mhm. udah segala macam nggak bisa, udah mediasi pun ya, udah Mhm. mediasi, udah Mhm. sama HR semua nggak bisa, Mhm. silahkan apa ya, nggak apa-apa berpikir untuk resign jika Mmm. memang itu semua cara sudah dilakukan Mhm. dan benar-benar nggak ada progres yang signifikan gitu. Iya. Ya, dan juga jangan sampai kan ketika, tiba-tiba aja mungkin atasan apa ya, kita mendapatkan, apa namanya, sikap yang nggak baik begitu kan, Mbak. Terus tiba-tiba aja, Mhm. langsung bikin surat resign, langsung ajuin, itu kan ya jangan seperti itu juga Oke. gitu, Mbak, ya. Iya iya iya, Heeh. hindari ya. Mhm. Mhm. Hindari hindari ambil keputusan resign di Mmm. saat kita emosional Mmm. gitu. Yap. Mhm. Nggak cuman keputusan resign aja sih, Iya, keputusan keputusan yang apapun lain. ya. Iya, heeh. Pengambilan keputusan tuh jangan diambil pada saat kita berlaku emosional gitu. Jadi kalau misalnya ada Mhm. hal-hal bad things yang ditunjukkan oleh bos kita ke kita, ya Mhm. sikapi aja secara Mhm. positif dulu. Walaupun itu susah ya menyikapi secara positif, tapi kayak cari tahu dulu, kenapa sih bos kita begitu sama kita? Mhm. Kita sadari dulu ada nggak porsi kesalahan kita di situ. Mhm. Harus sadari dulu, kalau Mhm. memang ada, perbaiki, kalau merasa tidak ada, coba bicarakan. Kalau memang itu berulang dan dibicarakan juga nggak bisa, Mhm. oke, it's time to consider ya, it's Mhm. time to consider Mhm. untuk mengatur exit strategi. Tapi Mmm. dalam rangka baru mengatur exit strategi means baru terpikir untuk resign, tolong tetap menunjukkan performa terbaik ya, Mmm. jangan sampai ada mentang-mentang udah diginiin, Mhm. "Oh, saya mau ngasih seadanya aja lah, saya mau Iya. males-malesan aja lah, saya mau Iya. datang telat aja lah." Tolong itu jangan gitu ya, Iya, iya. tolong itu jangan. Berarti Jadi itu silahkan niatnya atur. yang nggak baik ya, Mbak, ya, untuk bekerja. Ya, iya, walaupun pasti kita punya ada kesel pasti ya, udah Iya. diginiin, Heeh. ngeluh gitu ya, tapi kan Heeh. kita masih butuh, Mhm. masih saat kita gajian mungkin kita happy lagi ya kan, lupa lah Mhm. masalah itu. Kalau misalnya kita dimarahin, itu pasti semua juga pernah ngalamin ya kan, Mhm. diomelin bos gitu, pasti semuanya itu Mhm. mungkin bagian dari konsekuensi pekerjaan karena itu Mhm. tadi, kita nggak pernah bisa memilih bos kita sebagaimana mereka tuh harus ngertiin kita terus, nggak bisa, Mhm. gitu. Jadi sama-sama cari celahnya. Dengan cara Mmm. apapun itu, dan itu pasti membutuhkan waktu yang lama ya. Bisa jadi saat sudah berapa lama atau mungkin di Mhm. perusahaan kesekian saya benar-benar baru bisa nemu bos yang klik banget Mhm. gitu. Makanya Mmm. kenapa sampai ada penelitian tadi, Mhm. kenapa Baik. mereka itu meninggalkan karena, atasan gitu ya. Atasan gitu ya. Baik. Wah, Mhm mhm. nih Sehingga tapi ini kan bisa mhm. diantisipasi sejak awal tentunya Mhm. ya. Mhm. Semoga ini Nah, nggak terjadi sih sama heeh, kita ya. amin. Nah, Mbak, ini tadi kan, akhirnya kita sudah, ya pada akhirnya gitu kan, Mbak, pada akhirnya kita sudah memutuskan untuk resign begitu ya, Mbak, ya. Udah proses Mhm sudah mhm. dilalui dan lain-lainnya. Gimana sih cara resign yang baik gitu, Mbak? Kan, eee, ibaratkan kalau kalau apa ya, kalau saya dulu sih prinsipnya kan masuk dalam keadaan baik-baik, ya keluar juga dalam keadaan Iya iya baik-baik gitu kan. Jangan sampai kan iya. keluar kita, mungkin beberapa kali saya bahkan menemukan gitu, Mbak, nggak bikin surat Mhm. resign, tapi udah nggak masuk aja Main gitu. Waduh, itu Itu kan, nanti bisa itu ya, itu pelanggaran ya? iya pelanggaran juga. Nah itu Mhm kan, mhm. ini kan Oke, bagaimana sih cara resign yang baik gitu, Mbak? Kita udah proses sudah mhm mhm. dilalui gitu kan. Nah supaya masuk baik, keluarnya juga baik. Nah gimana itu, Mbak? Oke, di saat kita memang sudah benar-benar Mhm. menemukan, oke ini saat pertanda ya, sinyal-sinyal sudah untuk Mhm. resign itu sudah semakin kuat, kita juga Mhm. sudah mengatur, exit strateginya seperti apa, Mhm. dan itu tadi, jangan menurun ya, performa jangan menurun, Mmm. dan juga sebisa mungkin kita masih tercatat sebagai karyawan ya di situ sampai akhir masa Mmm. resign tadi ya, Mhm. sampai akhir masa kerja kita. Mhm. Misalnya kita kan tentunya kalau resign yang baik seperti apa itu kan harus mengikuti prosedur yang berlaku di perusahaan itu, misalnya Mhm. one month notice kah atau Mhm. bagaimana. Nah, itu kita penuhi dulu Mhm. ya, Iya. penuhi dulu dari Mhm. sisi periode satu, sisi aturan perusahaannya dipenuhi dan konten-kontennya apa penuhi juga. Kalau misalnya itu mengandung konten notice period, Mhm. misalnya 30 hari ya, umumnya kan 30 hari, Mhm. sampai 30 hari itu sampai berakhir masa kerja kita, tetaplah menjadi
karyawan di situ yang hak dan kewajiban itu dipenuhi gitu. Kalau misalnya Mhm, kewajibannya harus datang jam 8 pagi, ya datang sebelum 8, jangan mhm. sampai mentang-mentang udah mau resign, itu tadi ya, saya mau males-malesan aja, apalagi Iya. udah digituin sama bos, saya mau Mhm, udah mau resign ini kok, saya mau males-malesan, itu mhm, nggak boleh. Jadi tolong tetap bersikap kooperatif mhm, ya, sampai hari terakhir masa kerja itu, kooperatif dalam hal pemenuhan tugas-tugas, mhm, kooperatif dalam, compliance, mhm, memenuhi memenuhi peraturan yang berlaku di situ, mhm, ya tadi ya soal kedisiplinan dan lain-lain, kemudian bantu bantu atasan kita secara aktif ya, jadi tolong mhm, tetap kooperatif untuk mendukung proses transisi, proses handover-nya mhm, supaya nanti berjalan lancar setelah sepeninggal kita itu tidak ada hal-hal yang menggantung atau yang nggak beres gitu. Selayaknya kita di-treat oleh company saat proses seleksi oh, tadi ya, iya saat iya, proses onboarding. Jadi tolong mhm, treat juga company-nya sebaik mungkin dari apa yang mhm, kita bisa lakukan dengan memenuhi peraturan yang ada dan mhm, juga kooperatif dengan tim. mhm, Jadi mmm, kaitan pekerjaan kita tuh sama siapa aja sih, mhm, masih ada urusan apa kita sama orang-orang tersebut, mhm, selesaikan, buat list-nya, buat progresnya, sudah sejauh mhm, mana gitu. mhm, Dan nanti itu diserahkan ke atasan, diketahui bersama sehingga siapapun nanti yang mhm, melanjutkan pekerjaan kita, ada atau tidak ada kita, operasional bisnis perusahaan itu tidak akan terganggu gitu. mhm, mmm, Terlepas itu tadi, nggak peduli karena kita digituin sama bos, atau misalnya kita mau mmm, apapun penyebabnya, mhm, harus mhm, kita lakukan itu. mhm. Baik baik, Mbak. Jadi, secara prosedural kita penuhi, secara komunikasi, kualitas pekerjaan itu tetap kita berkinerja sebaik mungkin Yang hingga tanggal hari H-nya resign begitu, hari H iya iya betul ya. meninggalkan perusahaan gitu nah, Mbak. Nah, Iya ini iya, kita udah kooperatif ya, kooperatif gitu ya, Mbak. Nah, betul. ini kita udah melakukan hal itu, Mbak. Pasca resign, Mbak, itu, gimana kita Pasca, baiknya, oke, Mbak? Heeh, kan kita berarti udah mungkin ya di statusnya perusahaan, sudah Mbak, bukan karyawan sudah lagi ex begitu. kam Iya, ex karyawan gitu ya? Nah itu, gimana, cara kita ya setelah itu gimana, kita Mhm, berkomunikasi, kita iya, apakah memang mhm, benar-benar putus hubungan gitu atau gimana, mmm, Mbak? iya. Jadi hal-hal yang kita lakukan menjelang kita resign itu akan Mhm. menentukan hubungan setelahnya gitu ya. Jika tadi dalam Oh, masa iya. transisi Mhm, misalnya mhm, kita sudah kooperatif mhm, ya, sudah kooperatif insya Allah ke depannya itu kualitas hubungannya akan tetap terjaga dengan baik ya mhm, kan. Karena mhm, kita pun tidak menorehkan tinta hitam untuk mhm, perusahaannya, tidak berarti mhm, perusahaannya itu tidak di apa namanya, sama-sama itu ya, mhm, sama-sama kooperatif lah mhm, istilahnya, sehingga perusahaan pun let go kita tuh dengan ikhlas. mhm, Sehingga setelahnya kita hanya tinggal maintain aja. mmm, Dari kita dari sisi ex karyawan tentunya jaga hubungan baik sama semua rekan kerja ya kan, mhm, sama semua atasan-atasan kita gitu ya, sama tim mhm, kita, dan tetap jaga nama baik perusahaan itu gitu. Ada mmm, mungkin perusahaan yang memberikan lembar ini ya, dokumen yang untuk ditandatangani bahwa kalau mhm, sudah resign tidak akan membocorkan, tidak mhm, akan dan mhm, lain-lain itu informasi rahasia gitu ya. Nah, ada atau tidak ada itu tolong siapapun dari kita jika kita sudah meninggalkan sebuah perusahaan, tetap jaga nama baik perusahaan mhm, tersebut karena bagaimanapun kita pernah bekerja di sana, ya kan perusahaan tersebut membantu ini mhm, apa proses kita berkarir, proses kita untuk mencari nafkah dan lain-lain gitu. Dan mmm, jangan ragu-ragu jika diminta bantuan untuk eks perusahaan kita, silakan bantu seperlunya, mhm, menyesuaikan waktu kita, menyesuaikan kondisi kita yang sekarang gitu ya. mhm, Misalnya setelah misalnya dianggap masa transisi belum selesai sepenuhnya, mhm, atau misalnya ada hal-hal yang dalam sejarahnya itu kita yang tahu tentang hal tersebut. Kalau mmm, suatu saat diminta bantuan untuk atau diminta informasi tentang hal tersebut, mhm, silakan bantu seperlunya menyesuaikan dengan kondisi kita gitu. mmm, baik baik Iya, baik, ada batasannya lah, karena mhm, kita pun sudah sudah bukan karyawan di sana mhm, lagi, ya kan. mhm, mhm, Pasti aksesnya juga sudah terbatas, paling hanya bisa bantu informasi ini dulu sejarahnya gimana, oh ya begini-begini gitu ya. mhm, Jadi mhm, tetap terbuka pada saat kita mau resign tuh itu tadi, nanti tolong bantu kalau misalnya ada hal-hal yang seperti ini jika butuh mmm, konfirmasi kamu, oh ya oke siap gitu. mhm, Lalu kita hanya bantu perusahaan, perusahaan juga akan bantu kita gitu. mmm, Pasti ini akan membantu mhm, untuk kedepannya ya kan. Misalnya atau juga kalau misalnya kita mengikuti perusahaan ex perusahaan kita di media sosial, misalnya mereka ngepost
Mhm. ada company event atau apa, Mmm. silakan sampaikan, apresiasinya gitu Iya. ya, Mhm mhm. gitu. Itu kan salah satu menjaga hubungan juga gitu. Mmm. Intinya berlaku baik terus lah, intinya Mhm berlaku mhm. baik dengan orangnya maupun dengan perusahaannya gitu, tidak Mmm. menjelekkan. Pun kalau misalnya kita ini interview dengan calon perusahaan baru, Mhm. ada aspirasi kita yang tidak dipenuhi, "Saya kenapa resign? Habis di perusahaan lama saya bos saya begini, kemudian tidak ada gini." Jadi jangan menjelekkan perusahaan yang Mhm. lama, Mhm. ya karena sadarilah sedikit banyak pasti ada manfaat yang diambilkan oleh perusahaan Bener, itu Kak. gitu ya. Minimal gajinya kita makan terus kan. Kan kan terima, iya. Heeh Iya, jadi heeh. jaga nama baiknya lah, Mmm. mengelola. Jadi kalau baiknya itu tadi, mengelola Mhm. komunikasinya dengan cara menjaga hubungan baik dan tidak menjelekkan ya, menjaga Mmm. nama baik perusahaan. Itu baik baik, Mbak. Nah, karena kan kadang, seperti mungkin balik ke meme yang di awal tadi gitu kan, Mbak, apa, sering Ngeluh ngomong melulu ya? resign, ngeluh-ngeluh mulu gitu kan, Heeh. pengen resign tapi nggak resign-resign gitu kan. Iya Dan iya iya. juga mungkin apalagi ketika kita sudah berada di luar perusahaan, jangan menjelek-jelekan perusahaan, Mhm. apalagi di dalam perusahaan gitu ya, Mbak, jangan Iya. juga Iya menjelek-jelekan betul. perusahaan gitu kan. Iya iya, betul. Mmm. Itu kutipan kakek Jamil ya, itu guru kita beliau bilang apa, "Jangan meludah di Meledak di air sumur yang sumbernya sendiri. kita minum." Iya. Iya, gitu. Heeh, tapi Sedikit ya banyak pasti heeh, ya ya pasti ya tapi mungkin karena mungkin mungkin teman-teman yang mungkin yang ngeluh juga gitu kan, Mbak, ya. Sering ini mhm. kayak gini gitu kan, Mbak, "Gua nggak ngeluh, cuma gua mengkritik perusahaan," gitu kan. Daripada Jadi mengkritik lebih buk baik itu kan, cari solusinya, dalam artian gini, mmm, apa sih yang kamu mhm. kritisi, Nah, iya. alternatif pemecahan masalahnya apa, bisa Ah, nggak iya kamu iya. usulkan gitu. Oh, iya iya. Komunikasikan dengan siapa harus saya Iya iya. bicara, ngomong sama orang Mmm. terkait, ngomong sama atasan, ngomong sama HR-nya, Mmm, mhm mhm mhm. gitu. Kan Wah, suka ada apa sih, email-email mhm. yang kayak ini ya, voice of employee gitu kan. Ah, iya iya iya, Mbak, Atau jika ada serikat pekerja bisa juga disampaikan ke mmm, serikat pekerja. mhm Misalnya saya mhm, pengen punya ide ini loh, daripada perusahaan kita begini, mhm lebih baik kita kenapa sih nggak kita coba? Soalnya mhm perusahaan X misalnya mencoba cara ini berhasil. Itu mhm tadi daripada ngeluhin kan apa yang kita keluhkan mhm. nggak selesai dengan kita ngeluh apa Iya permasalahannya selesai gitu kan enggak. iya, Mbak, Itu tadi ya, mhm mindset mhm sih lebih kepada mhm. mindset ya. Jadi Mhm. kalau jadi jangan meludah di sumur sendiri yang airnya kita minum, tapi ya perbaiki sumurnya gitu ya, Mbak, bersihkan gitu kan, terus ya supaya Iya. sumurnya jadi lebih baik gitu ya, Mbak, Mhm jadi mhm jangan mhm meludah gitu. mhm. Ah, ini menarik nih, Mbak. Iya, Nah tolong. Iya, ya sebisa mungkin itu sih, karena mhm memang mungkin berat, mhm. pasti keluhan itu nggak bisa kita hindari. Iya bener Mungkin sih, kita Mbak. kalau ketemu temen lagi makan siang, ketemu di mana, toilet, mungkin pasti ada aja kan hal-hal yang Iya. men-trigger untuk dalam tanda kutip "menggosipkan" gitu ya. Tapi kita bisa apa? Kalau Heeh, memang itu sudah diputuskan oleh perusahaan mengambil heeh, kebijakan itu, ya mau mau bagaimana mau gimana lagi lagi? gitu. Mhm mhm Heeh, memang ujung-ujungnya akan berujung kepada pilihan tadi. mhm Mau stay atau mhm. mau resign gitu ya. Ah, Daripada mhm ngeluh terus, mhm. kalau mau stay, ayo kita Nah, perbaiki. Kamu punya usulan apa, mhm alternatif pemecahannya mhm bagaimana? mhm Kalau mau resign, ya silakan gitu ya, mhm ikuti mhm prosedur yang berlaku gitu. mhm. Baik baik, Mbak. Nah, Mbak, ini ke pertanyaan terakhir sekaligus ya closing statement dari Mbak Alfi nih. Apa sih, saran, nasehat, advice Mbak Alfi kepada teman-teman nih yang, eee, bukan mau resign ya, mungkin udah terbersit di hatinya mau resign gitu, Mbak? Terbesit mau oke, Heeh, baik. Jika sudah ada niatan ya, terbesit mhm mau resign itu, pertama yakini dulu ya, mhm apakah ini benar-benar keputusan yang harus mhm saya ambil mhm gitu. Pahami dari pertimbangan berbagai aspek tadi. mhm Apakah masih sejalan dengan belief system kita, mhm kemudian apakah ini saya sudah matang, saya sudah mantap mhm dengan rencana ini, next next ini apa, next plan-nya apa? Jika kita mengambil keputusan ini, memang kita mau ngapain, apakah sudah ada rencana itu? mhm Jangan sampai belum ada gambaran ya, kalau memang mau resign itu jangan sampai kita nge-blank aja, pokoknya saya mhm nggak suka, saya mau resign, abis ini saya mau ngapain nggak tahu. Nah, mhm hindari seperti itu, jadi dari awal itu kita sudah punya strateginya. Itu mhm namanya exit mhm strategi, mau ngapa-ngapainnya itu, apakah mau melamar ke perusahaan yang baru, mhm mau bekerja lagi, mau berbisnis, mau bantu keluarga dulu, mau apa, itu dari sekarang, dari saat mulai terbersih itu harus sudah mhm ada rencana.
setelah resign itu mau bagaimana. Hmm. Dan yakinkan diri kita ya bahwa memang dan minta petunjuk, Hmm. libatkan Yang Maha Kuasa dalam setiap pengambilan keputusan kita itu, supaya keputusan yang kita ambil itu menjadi berkah buat Hmm. kita gitu. Hmm. Baik baik Mbak, Ya, nih jadi 3 hal ya. 3 Ya, hal. Wah. yakinkan dulu, Hmm. yakinkan diri, Hmm. kemudian buat rencana yang matang, dan libatkan Yang Maha Kuasa. Itu dia yang terakhir, apalagi di bulan Mhm. Ramadan ini ya, Mbak. Iya betul, di bulan Ramadan ini silakan Eee, perbanyak doanya. iya, Mbak. Baik baik, Mbak. Tuh, Nih, terima kasih untuk banyak nih, Mbak Alfi, atas diskusinya pada mhm, pagi hari ini di bulan puasa nih. Semoga ya dengan diskusi ini menjadi semakin berkah puasa kita, Mbak, dan puasa amin teman-teman ya rabbal juga. alamin. Amin ya, Amin ya Mbak. mudah-mudahan sedikit ngobrol ini ada manfaatnya. Amin. Baik, terima kasih banyak Mbak Alfi. Sampai jumpa lagi, Mbak Alfi. Baik, sama-sama Rahim, terima kasih banyak, sukses terus untuk channel-nya dan tetap semangat Amin. untuk berbagi kebermanfaat Amin. untuk teman-teman semuanya.